Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Dewi Purwaningtyas dari kelas FD4 Teknik Boga 2019 akan mempresentasikan proposal PKM Kewirausahaan yang berjudul Permen Karika dari sari buah karika yang kaya akan kalsium, vitamin A dan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Dewi Purwaningtyas, NIM 69 dari kelas FD4 Teknik Boga 2019, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan proposal PKM Kewirausahaan yang berjudul Permen Karika dari sari buah karika kaya akan kalsium, vitamin A dan C. Indonesia sebagai negara tropis memiliki keunggulan tanah yang subur untuk tumbuh kembang berbagai macam tanaman, terutama buah-buahan. Salah satu jenis buah-buahan yang banyak tumbuh di Indonesia adalah pepaya. Pepaya dieng atau karika adalah kerabat pepaya yang menyukai keadaan dataran tinggi basah, dari 1.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Wonosobo, tanaman ini biasa disebut karika, dan di Bali tanaman ini disebut gedang memedi. Daerah asalnya adalah dataran tinggi Andes di Amerika Selatan. Buah karika atau pepaya gunung diperkenalkan ke Indonesia pada masa menjelang Perang Dunia Kedua oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berhasil dikembangkan di dataran tinggi Dieng. Di daerah Dieng, buah pepaya gunung masih merupakan konsumsi lokal dan dibuat minuman awetan dalam kaleng namun masih dalam jumlah terbatas. Buah ini di kota Wonosobo dijadikan buah tangan oleh para wisatawan dalam bentuk manisan dan jenang. Tapi buah ini juga dapat dijadikan permen, karena buah yang mengandung banyak vitamin A, vitamin C, rendah lemak dan tanpa kolesterol ini sangat cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia. Buah ini cocok dikonsumsi oleh orang yang memiliki perut lemah terhadap buah-buahan karena mempunyai sifat memperbaiki pencernaan. Daging buahnya juga dapat dimakan segar. Daunnya dapat digunakan sebagai pelunak daging karena mengandung zat papain. Pepaya dieng merupakan sumber kalsium, gula, vitamin A, vitamin C. Pepaya dieng mengandung banyak minyak atsiri dan merupakan turunan dari asam lemak. Kebanyakan merupakan senyawa 3-hidroksiester yang juga ditemukan pada beberapa tanaman tropika lainnya seperti nanas, mangga, gooseberry, tamarillo, dan sawo. Rumusan masalah dalam proposal ini adalah 1. Bagaimana proses pembuatan permen buah karika? 2. Bagaimana komposisi gizi pada produk permen buah karika? 3. Bagaimana potensi permen karika menjadi produk yang disenangi oleh semua kalangan? Tujuan penelitian dari proposal ini ialah 1. Mengetahui proses pembuatan permen jeli sari buah karika. 2. Mengetahui komposisi gizi pada produk permen jeli sari buah karika. 3. Mengetahui potensi permen karika menjadi produk yang disenangi oleh semua kalangan. Permen karika merupakan produk olahan dari buah pepaya karika khas Dieng sebagai bahan utamanya. Produk ini dijual dengan toples plastik yang dapat digunakan kembali atau tidak sekali pakai. Produk ini dijual dengan berbentuk bulat dan ditaburi parutan kelapa. Dari yang Anda lihat, di bagian sebelah kiri adalah logo pemasaran permen karika. Kajian bahan. Bahan-bahan penunjang permen karika ialah 1. Pepaya karika, 2. Gula pasir, 3. Esens, 4. Garam, 5. Citronzur, dan 6. Air mineral. Kajian teknik pengolahan. Cara pembuatan permen pepaya yang pertama adalah membuang ampas pepaya. Pepaya dikupas dengan pisau stainless hingga kulit berwarna hijau terkelupas seluruhnya. Kedua, pepaya dibelah lalu biji dan perutnya dibuang. Ketiga, daging pepaya dicuci air bersih lalu diparut. Yang kedua, hasil parutan pepaya diperas menggunakan kain kasa. Hal ini dilakukan agar cita rasa permen pepaya tidak tercampur getah pepaya yang mengakibatkan rasa pahit. Yang ketiga, proses pembuatan pepaya. Sebelum proses pembuatan permen pepaya, pertama kita harus memilih bahannya. Pepaya yang digunakan hendaknya pepaya yang belum matang dan masih segar. Kemudian,
Gula pasir. Pilihlah gula pasir yang masih baik agar hasilnya permennya enak. Yang keempat, masak setengah kilogram gula pasir dan air sampai gula larut dan agak mengental. Gula dimasak dengan menggunakan wajan. Tambahkan sitrun setengah sendok teh. Kemudian, masukkan ampas pepaya dan aduk sampai agak kering. Pengadukan menggunakan sulet atau sendok kayu. Aduklah sampai tidak ada penggumpalan atau sampai kalis. Yang kelima, angkat dan pindahkan ke mangkok dan dibagi sesuai selera rasa yang akan diinginkan. Kemudian tambahkan esens dan aduk sampai rata. Yang keenam, selagi hangat, bentuk adonan menjadi bulatan kecil dan gulingkan ke sisa gula pasir sampai permen tertutup gula pasir. Yang ketujuh, setelah jadi, keringkan bulatan-bulatan permen tersebut dengan cara diangin-anginkan di atas piring selama 1 malam atau kurang lebih 12 jam. Yang kedelapan, setelah 12 jam permen akan mengeras, setelah itu permen siap dikemas untuk dipasarkan. Yang kesembilan, setelah mengeras, kemudian permen dikemas dengan toples plastik ukuran 50 gram. Kajian teknik penyajian. Yang pertama, produk. Permen karika merupakan produk permen olahan dari pepaya karika Dieng sebagai bahan utamanya. Produk ini disajikan dengan toples plastik yang menarik. Lalu yang kedua, harga penjualan tiap seporsinya permen karika ini sebesar 40.000 per toples. Ketiga, promosi. Tahap promosi dilakukan dengan membuat brosur atau selebaran iklan yang kemudian disebarkan ke masyarakat luas di sekitar daerah Yogyakarta. Selain itu, promosi juga dilaksanakan melalui sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Prosedur pengembangan yang terdiri dari define, design, develop, dan disseminate. Define tahapnya dengan memilih resep dengan bahan-bahan yang terjangkau di daerah Yogyakarta. Design tahap dengan merancang resep yang telah dipilih. Develop tahap mengembangkan permen karika dengan resep yang telah dipilih dalam tahap desain. Disseminate tahap di mana mempublikasikan atau mengenalkan permen karika dengan skala yang besar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah ucap atau ada kekurangan dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.